lu pecinta Persija. Salah satu pemain yang lu sebut yaitu Marco Simic. Ini dapat nih. Yang Bener dari kan? materi gue. Iya. Kalau lu boleh ngomong satu hal sama Marco Simic, lu pengen ngomong apa? Gue selama ini cuman bisa nonton lu dari tribun dan dari VIP Marco Simic, kita belum pernah ketemu langsung. Tapi gue ngefans karena berkat lu juga Persija bisa kembali juara. Thank you banget, terima kasih banget udah ngasih perubahan segitu besar buat terutama lini depan dan lini serang Persija. Iya. Thank you banget udah bikin Persija bisa punya gelar lagi. Thank you banget lu udah memutuskan untuk fokus berkarir di Liga Indonesia dan di Persija khususnya. Satu sih, gue pengen ketemu langsung aja. Itu yang lu sampaikan sama Marco Simic. Tapi Marco Simic pun juga mau ngomong sesuatu. Hello, Dario Nurgianto. Thank you for becoming Persija fan. Wish you good luck for today's game versus Oji. And guys, please don't forget to follow Super Simic application and play games. See ya. David Nurgianto disebut sama Marco Simic. Gue pengen tahu nih, Ogi main basket pakai wapak kagak? Kan kalau pemain Tarkam begitu tuh, kakinya diisi. Lagi mana lu ketemu pemain Afrika, ketemu pemain Nigeria, kalau kaki lu nggak diisi, habis lu. Ntar gue denger tadi lu ngomong masalah diisi. Lu bilang kaki gue diisi. Diisi. Menurut lu ini udah diisi belum? Iya, paling oncom gitu. Oke, David Nurgianto. Ini gue jujur seneng banget ngundang David. Kenalnya udah lama, bahkan dari sebelum kenal gue harus mengakui gue adalah orang yang respect, ngefans sama lu waktu lu di stand up komedi Kompas TV. Betul. Nah, sampai akhirnya kenal, terus kita sempat di satu radio ya. Kenapa sekarang ngundang David juga adalah senang olahraga, penasaran buat gue apakah dia bisa basket enggak ya. Terus satu lagi adalah gini, Fit, lu mau stand up spesial nih. Betul. Tapi lu biasanya main bola kan ya? Main bola. Olahraga lain, basket lu main nggak? Gue tuh sebenarnya gue suka olahraga. Iya. Nah kalau basket tuh lebih bukan nggak main, tuh nggak ada feel-nya gitu kan. Punya pandangan cerita sedikit soal basket, kenapa gue nggak ke basket gitu. Karena gue nih kan orang kampung ya, kalau di Betawi gitu. Nah menurut gue basket tuh bukan olahraga orang gue. Iya. Karena dari gue kelas menengah ke atas gitu. Nah, dari sekolah nih, dari zaman sekolah, gue liatin temen-temen gue yang jadi anak basket tuh anak-anak orang kaya. Dan terus kan gue bilang pakai bajunya gombrong-gombrong. Iya benar. Kalau orang kita kan sebaliknya. Sempit-sempit. Karena baju dari umur berapa masih dipakai. Iya. Terus dari situ gue kayaknya gue nggak ke basket gitu kayak. Nah, makanya gue tuh penasaran lu bener bisa basket nggak? Karena waktu gue ngundang Marcel, ya, gue ngundang Marcel Widianto itu gara-gara gue ngeliat dia waktu itu syuting bareng, pakai sepatu LeBron nih. Gitu dia. Nah, kenapa itu dia tuh apa dia? Itu dia, lo ketemu Marcel berarti pas dia udah jadi menengah atas. Makanya sepatunya LeBron. Coba kalau dia makanya gue denger lu di Jebret Media soal lu ngasih sepatu apaan tuh? Waktu Marcel masih jadi menengah bawah. Lalu dulu bawah banget sampai nyentuh kerak bumi. Kesian sama dia, pergi-pergi ke open mic, latihan stand up. Kok sepatunya itu aja? Ketemu di event-event stand up, di lomba-lomba, kok sepatunya nggak ganti-ganti. Nah, gue pada saat itu yang ekonomi gue masih menengah ke atas. Waktu itu. Karena ada Suca kan, stripping kan. Aduh, ngeliatin Marcel, kesian nih. Ada sepatu. Gue tanya, Sel, sepatu lu ukuran berapa? Segini bang, 41 apa kalau nggak salah dia bilang. Oh, berarti masih masuk kali ya kalau gue ukuran 42 nih. Kenapa bang? Enggak, gue ada sepatu, bukan bekas sih, emang gue udah beli tapi jarang banget gue pakai. Makanya banyak orang ngomong gini kalau anak-anak stand up. Aduh, anak-anak stand up tuh kalau susah, materi tuh lucu-lucu banyak. Pas udah kaya, bingung. Karena hilang keresahannya. Oke, kalau gitu nanti kita pengen ngobrol soal persiapan lu buat stand up spesial. Oke. Kita siap basket dulu ya. Nih, ini gua pakai sepatu futsal nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tapi gini. Ini yang menarik juga adalah gini. Gua hari ini adalah menggunakan ini jersey one on one terbaru karena gua baru ganti logo, ya. Jadi logo ada di sini ya? Ada ya? Ada. Logo barunya. Nah, ini. Tapi gua pengen kali ini episode antara persahabatan
ya kan, karena lu kan juga jadi kombut gua nanti. Sip. Dan gua juga adalah orang yang paling support lu juga nih untuk stand up spesial. Ini adalah fans Persib lawan fans Persija. Asik. Lu kan Persija banget. Iya, bener. Dan lu juga tahu gue Persib. Bawa baju Persija? Bawa dong. Oke. Ini tahun berapa ya? 2019. Karena gue emang di zaman dulu lah. Gue pakai ini bukan ini replika sih. Keren itu. Ini masih zaman Daniel Sutiono. Ini loh. Kita main seru-seruan aja, main cuma sampai 5. Round 1. Fight. Gila nih. Fans Persib lawan fans Persija. Oke. Di kandangnya sebenarnya kandang Persib. Tapi lingkungan Tapi lingkungan. Oke. Wih. Bisa masuk itu kolong juga loh. Asik. Oke. Gini kan kalau Iya, di benar, gini benar. orang masuk belakang. Iya. Parkir pesawat. Kan dijagain orang. Susah ternyata main basket. Perasaan gua nonton film Sotai Rahul sama Anjali itu kayaknya gampang banget. Itu namanya film. Coba lu shoot, gue pengen tahu, coba lu. Gak bisa. Tahan dulu. Gak boleh ya? Harusnya kan keluar dulu. Ini boleh? Boleh. Aku nggak dikasih tahu tadi. Ya udah. Oke, buat lu boleh. Oh, harus dibawa keluar. Kalau udah kena ring harus keluar dulu. Keluarnya ke Sana, kalau bisa. Lu rumah di mana? gua di Ciputat. Nah, problem kali ya. ayo. Asik. Gokil bisa godik-godik gitu. Iya. Tempo bagus. Enggak. Masuk. Kang, bang gue. Belum masuk. Baru gua sana. Belum. Belum. Lah gue lihat baru masuk Ini sana. udah boleh pulang. Gua mau ngedang nih. Oke, PRW. PRW. Nama PRW? BLT. Enggak butuh. Ye, rumah sebelah PRW. Ye. Iya, makasih. Gua ditipu beneran. Gua 3, gua udah gak akan kasih lagi deh. Apa lu? Enggak. Sip. Gua gak akan kasih lagi 3 sama. Sebelum kita tahu siapa yang menang, apakah fans Persib ataukah fans Persija? Yeah. Jadi ini adalah shoot or truth, ya. Jadi siap dengan pertanyaan. Gua dulu. Oke. Oke. Dia udah ketawa, udah sadar ya. Dari 8 juara suci, Rian, G, Babe, ya betul ya? Babe gue. Lu, terus juga Regen, Indra Jegel, Ridwan Remin, Popon. Iya, sama si terakhir si Popon. Kalau diadu menurut lu 3 besarnya siapa? Gue ngeliat kondisi yang sekarang ya, kemarin sampai saat ini,
ngelihat dari masih eksistensinya di stand up comedy kayak gimana, itu gue milih Ridwan Remin. Oke, Ridwan Remin ya. Gue pernah ketemu sekali, cuman buat gue penulisan paling rapih. Setuju nggak? Ridwan Remin rapi banget nulisnya. Iya, itu. Gue suka. Ridwan Remin, Rigen. Oke, Rigen. Satu lagi Indra Jegel. Saya Sip. ngeliat kondisi sekarang ya. Sekarang ya. Nggak ada sentimen di sini. Nggak ada sentimen ya, berarti yang lain nggak lucu ya. Bukan nggak lucu, udah nggak stand up. Ya. Wes, oke. Pernah karaoke dengan LC gak? Maksudnya, ini harus jelas dulu karaoke sama LC itu gini, kalau di beberapa tempat karaoke, LC itu ada yang nemenin gitu kan. Oke, kan bisa masa lalu. Bisa, Mas. Iya, istri Bisa gue masa juga lalu. pasti tahu. Pernah. Tapi bukan gue yang niat itu, karena gue lagi sama teman yang nyiapin. Tapi kan itu pilihan kita mau ngapain. ambil atau enggak? Gue tetap nyanyi. Dia yang meluk. Gue masuk tuh. Oke. Pertanyaannya, nah sekarang gue juga nih, lu kesini, gue pengen ada orang juga yang nanya sama lu, dan lu jawab dengan jujur. Setahu gue sih lu takut sama orang ini. Ayah bunda punya pertanyaan buat ayah. Katanya kan kalau bikin materi stand up itu harus berdasarkan keresahan. Nah berarti apakah selama ini bunda tuh bikin ayah resah terus? Aku bisa-bisa aja aku. Anjing. Si gue berangkat ke sini tuh gue lagi marahan sama dia loh. Kok bisa? Lu tuh kayak gue suruh milih bos si Malakama ini. Iya. Pura-pura tegas. Gak serem, Fit. Pura-pura tegas Gak sebagai serem. kepala keluarga Iya, iya. harus punya power kan. Oh iya, iya. Iya. Tapi ada tapinya. Ada tapinya. Tapi percaya nggak? Kayaknya ini jalan Tuhan Iya. supaya ayah bisa terus berkarya. Iya, iya. Dan ujung-ujungnya apa yang gua hasilkan dari karya gua adalah untuk kamu sayang. Iya, untuk keluarga. Kamu, untuk Ayesa. Iya. Dan untuk keluarga kita semua supaya kita bisa angkat derajat keluarga kita bareng-bareng dan kita bisa bahagia bareng. Satu kalimat buat sang istri, mau ngomong apa? Bunda, kamu tuh pilihan aku. Dan karena aku sudah memilih, aku harus bertanggung jawab dengan Tuhan. Begitupun Bunda sudah memilih ayah, Iya. dan mau memilih ayah juga. Bunda juga tahu konsekuensi dari memilih ayah. Kita sering ribut, kita sering berantem, kita sering gontok-gontokan hanya karena ego, omongan siapa harus didengerin. Tapi pada dasarnya ujungnya tuh bukan nyari satu yang menang, Betul. tapi kita nyari jalan tengah buat siapa, buat keluarga kita. Itu aja sih. Oke, mantap. Kasih. Itu orang bener loh. Jauh lagi. Nah, kalau main basket niat baik aja nggak cukup. Nggak cukup. Harus dibarengin dengan skill. Beda divisi ini mah. Boleh lah lu ngomong beda divisi ya, cuman gue selama ini bikin one on one, orang masuk terus ada yang bilang astagfirullah tuh baru lu. Kata gue, maksud gue, ya ampun sampai segitu ya gitu. Ya maksudnya dari jauh banget itu. Loh, itu Dia namanya masuk skill. ngelos aja gitu tanpa mentok ring sama sekali. 4-3 udah. Enggak, gue blok lu. Gue sudah nggak ada rasa kasihan. Gue nggak ada rasa kasihan. Stop lu. Enggak. Mau ya Rocky. Satu lagi ya. Udah oke loh. Gue aja kaget. Goblok nih. Siap.
Iya. Ini tuh. Iya. Lu lebih kayak dancer. Nggak masuk juga. Nah ini masuk tuh. Iya. Rumah lu asri. Asik ya? Asri. Kenapa asri? Banyak kunang-kunang. Iya. Itu bukan karena. Minum dulu. Last one. Satu lagi. Iya. Nih lihat di sini. Ngobrol dulu. Lu apa? Ayah Ikhlas tanggal berapa? Tanggal 3 April. Yes, menang. Gue udah beres. Ya, thank you banget sekali lagi. Thank you. Udah mampir ke sini. Fit, tapi sebelum kita ngomong si stand up spesialnya, lu kan apa yang membuat lu akhirnya gini? Kan mungkin hampir sama lah ceritanya kayak gua, karena gua lahir di Bandung, gua suka bolanya ya Persib gitu di zaman Perserikatan. Lu sendiri? Sama, gue dari kecil, karena gue besar di Ciputat yang lingkungannya masih banyak Jackmania pada saat itu. Gue pertama diajak temen, diajak temen nonton di Lebak Bulus waktu itu. Karena memang gue dari kecil udah suka bola, pas diajak nonton bola gue makin suka. Nah berarti lu gini, kalau kita ngomongin tentang Persija di zaman lu mulai suka ya, itu di zamannya siapa berarti? Kayaknya udah Ismail. Karena dulu waktu masih Deporas, Ortiz. Nah begitu tahu ada pemain namanya Bambang Pamungkas, gue lebih suka lagi. Lebih kayak gini Kang, gue jadi kayak punya cita-cita gitu. Banyak anak-anak yang punya cita-cita untuk menjadi pemain sepak bola. Makanya harapan kita adalah sepak bola Indonesia maju. Majunya bukan hanya prestasinya, tapi kebersamaannya, perdamaiannya. Jujur, gue salah satu yang shock dan juga kaget ngelihat video lu di Jebret Media, dimana lu tiba-tiba ya benar-benar pakai hati. Lu bilang udah cukup nih, lu ngelihat ada bobotoh ataupun Jackmania yang harus hilang nyawa gitu. Ya sebenarnya mungkin di Jebret gue terlalu emosional, jadi mungkin, tapi itu muncul sendiri. Iya, gue muncul lihat sendiri, gue nggak ngerencanain. Nah mungkin ada kata-kata gue yang nggak clear akhirnya nyampe ke penonton. Nah untung banget Kang Ogi masih nanya ini, mungkin gue bisa meluruskan. Maksud gue nggak berubah, tapi mungkin katanya gue lebih rapi gitu. Kayak ya gue pengen menciptakan di mana sepak bola kita tuh adalah sepak bola yang fun, yang dimana nggak ada rasa ketakutan di suatu lingkungan, ada supporter di situ. Orang nggak takut gitu, nggak rasa. Sama mungkin kalau gue tambahannya adalah gini, nggak perlu ada lagi yang mengkotak-kotakan Persija itu temennya sama Arema, Persib itu temennya sama Persebaya. Itu kan adalah kotak-kotak yang dibuat oleh supporter yang emang tidak pengen ada perdamaian sebenarnya. Sama gini, gue pengen menciptakan itu tadi, di mana ada orang tua Kang melepas anaknya yang suka bola nonton ke stadion. Itu dia nggak resah gitu. Iya, benar. Dia, mak mau nonton bola. Oh yaudah berangkat. Tanpa dia takut, ini anakku bisa pulang selamat kan. Nah kan gue lihat yang udah jadi korban kan rata-rata yang ketika tahu kabar itu orang tuanya sangat terpukul. Betul. Gue tuh ikut ngerasain, even gue nggak kenal siapa dia. Betul. Even dia jauh dari rumah gue gitu. Gue kayak merasa bisa jadi itu gue loh dulu waktu kecil. Hak setiap orang. Gitu. Dimana dia nggak takut mendeklarasikan dirinya tuh kalau dia suka klub kotanya gitu. Dia bangga dengan klub kotanya. Dia mau dengan bangga beli jersey dan dipakai kemana-mana, dipakai nongkrong. Gak usah takut. Dipakai ke mall, gak usah takut. Lu kan ini bikin stand up spesial nih, tanggal 3 April ini. Lu terakhir bikin stand up spesial itu kapan? Tahun 2016. Kenapa lu butuh waktu 5 tahun untuk sampai akhirnya? Gue trauma karena show-nya tidak berjalan dengan lancar. Itu rundown-nya berantakan karena hujan badai. Karena gue tuh nekat untuk bikin outdoor pada saat itu. Hanya cuman karena itu lu akhirnya trauma? Tidak. Setelahnya ternyata gue juga harus berhutang karena bukan ditipu ya, tapi intinya promotor yang gue percayakan untuk megang show gue itu lepas tanggung jawab, karena akhirnya tanggung jawab bayaran ke vendor tuh semua ngejar gue ya gitu. Padahal harusnya sudah tertutup dari uang tiket. Lu butuh 5 tahun untuk melewati trauma itu, dan lu juga di sini belajar bahwa lu harus mencari promotor yang tepat, bukan hanya cuman sekedar percaya aja. Nah, benar. Gitu. Nah, sekarang Fit, kita ngomongin si stand up spesial tanggal 3 April di mana? Di Hotel Amarosa Jakarta, di Antasari. Oke, boleh ceritain nggak jadi kenapa lu memilih temanya atau judul besarnya itu Ayah Ikhlas? Sebenarnya itu Ayah Ikhlas udah lama gue pengen bikin sebelum pandemi. Gue tuh mendem materi ayah tentang keluarga ini itu cukup lama. Sayang kalau dipendem kan akhirnya gue cicil keluarin satu-satu di TV jadi basi gitu kan. Kenapa gue bilang Ayah Ikhlas? Ya ternyata jadi ayah tuh berat banget gitu.
Bosnya buat teman-teman yang mungkin belum nikah dan akan menikah, bukannya mau nakut-nakutin. Iya. Gue cuma bisa bilang jangan pernah berekspektasi tinggi, jangan pernah berharap tinggi tentang rumah tangga yang ada di bayangan lo nih seperti tidak ada masalah, rumah tangga yang baik-baik aja, lurus-lurus aja. Jangan cuma dilihat di sosial Aman-aman media aja gitu. Iya kan? Ya, ternyata yang gue rasain semenjak gue memutuskan untuk menikah, tobat dari bandelnya gue, Iya. kan makanya gue punya cerita ayah Iya. nakal, terus banyak hal-hal yang bikin gue ngerasa ternyata nikah gak sesuai yang gue bayangin dan harapin. Iya. Artinya berarti gini, apa yang nanti akan menjadi materi keresahan-keresahan ya kan, kalau stand up comedy dari keresahan selama lu menjadi ayah. Ya, Nah, intinya apakah selama ini cuma menikah- relate sama orang-orang yang sudah menikah aja atau gimana? Kayaknya enggak sih, karena berkaitan juga dengan pandemi, lalu lu juga. masa lalu gue sebagai orang susah gitu ya. Bagaimana kita bilang duit bukan segalanya pun, bagaimanapun duit adalah salah satu yang turut juga mempengaruhi adanya masalah dan tidak. Mungkin banyak ayah di luar sana yang nggak bisa ngeluh kayak gue gitu. Iya. Tapi pas gue tuh pengen ketika gue ngeluh, tuh banyak orang yang juga ngerasain. Dan ketika dia ngerasa begitu, dia jadi ngerasa semangat lagi. Ternyata gue nggak sendiri ya kayak gini. Kebetulan karena gue bisanya stand up, ya Iya. udah. Tragedi-tragedi yang gue alami, kesusahan-kesusahan yang gue alami, kalau gue cuman pendem sendiri, terus malah jadi ribut-ribut doang di rumah, kan nggak menghasilkan apa-apa. Untuk berapa penonton ada yang live streaming, ada yang bisa langsung datang. Nah, ya berkaitan dengan pandemi kan gue Iya. harus membatasi jumlah penonton karena Iya. protokol kesehatan dan izin yang diberikan Iya. pihak pemerintah ya. Gue dan hotel dan pihak venue sepakat untuk maksimal 100 orang yang datang. Oke. Supaya kita bisa ngatur social distancingnya secara aman. Yang live streaming sebanyak-banyaknya. Harga tiketnya untuk yang nonton langsung Iya. itu ada 2 periode. Periode pertama ikhlas banget, Iya. itu di harga 250.000. Iya, harus ikhlas tuh bayarnya juga. Ikhlas banget. Transfernya harus ikhlas Transfer ya. harus ikhlas. Heeh. Nah, cepet-cepetan dah karena Iya. ya itu tadi Pas hari ini tayang nih tanggal 1. ya. Udah buka ya? Ya, mulai tanggal 1 ini Iya. jam 12 siang itu udah mulai penjualan di loket.com untuk yang datang langsung. Oke. Nah, yang live streaming nih, teman-teman jadi tenang, teman-teman walau dari Sabang sampai Merauke Iya. bisa Abang-abang nonton jual tempe. jadi pantun, gua nggak siap lagi. Yang penting lu punya koneksi internet yang bagus, Iya. itu lu bisa nyaksiin live streaming gua bener-bener live. Periode ikhlas bangetnya itu 125.000 125.000 di tanggal itu ya? di tanggal 1 Iya. sampai 20 Maret. Heeh. Periode ikhlas aja dari tanggal 20 Maret sampai 3 April masih Iya. gua tungguin tuh. Iya. Siangnya sampai Iya. siangnya itu di harga 150.000. Teman-teman mohon nih sebanyak-banyaknya nih nonton Iya, iya. streaming supaya Ayo. bisa kita sama-sama self healing ya. Iya. Kita sama-sama terapi Iya. mentertawakan hidup kita yang lagi susah Bener. ini. Sekarang gua mau ngasih pertanyaan cepat. Siap ya? Nambah koleksi sepeda atau beliin bini Vespa? Tambah koleksi sepeda. Lu selain Persija, lu gila Juventus. Juventus, jujur, pendiam, dan tulus. Ya, Oke. masuk. Del Piero atau Dybala? Yang lu bilang gini, wah. For wheel touring. Del Piero. Del Piero ya, legend. Satu tim bola sama Panji atau satu tim bola sama Fuad? Sama-sama di Bedebah ya? Sama Fuad. Sama Fuad. Gue jadi termotivasi main. Kalau sama Fuad termotivasi karena bukan skill yang dilatih tapi mental. Thank you banget ya. Sekarang gue mau ngasih hadiah nih buat lo. Weh, pasti yang kalau kesini dapat hadiah banyak. Pertama adalah ini Kawasaki One on One. Nah, ini buat naruh sepatu basket ke atau sepatu bola ke. Banyak banget buat diadu. Oh, kalau kemarin lu lihat si Jebret atau Marcel pakai baju Gue gini liat nih. nih Bang Jebret pakai baju ini. Iya. Ini hoodie Ogi maksudnya. Ini gua sambil buka juga ya. Karena gua hari ini pakai jersey terbaru One on One. Jadi lu juga adalah orang pertama yang gua berikan jersey One on One. Dan gua nggak mau pakai nama David Nurbianto. Nama David itu udah terlalu banyak. Ayah ikhlas. Ih, gokil banget. Ya Allah, gue pengen sujud. Gak usah. Ini ada hadiah spesial karena gua store ambassador untuk Hoops Indonesia, sepatu basket. Ada hadiah spesial nanti. Tapi ini juga yang gua kasih ini sekarang ikhlas. Ini gua nggak pernah kasih juga sama orang lain. Tadi yang kita obrolin adalah mengenai kebersamaan, perdamaian fans Persib dengan fans Persija. Yang orang selalu Dan di melihat sana juga Arema dengan Persebaya. Persebaya atau siapapun lah. Tapi buat gua lebih penting adalah perdamaian. Apalagi juga liganya nanti ada Menpora Cup nanti akan jalan. Semuanya harus sama-sama kompak supaya bisa berjalan dengan baik. Ini salah satunya adalah gini. Tidak ada salahnya kok fans Persib
ya, gue fans Persib, gue harus pakai dulu. Oke, lanjut, gue udah pakai bajunya. Tidak ada salahnya dan tidak perlu malu, tidak perlu takut seorang fans Persib dari kecil memberikan topi Persija official buat fans Persija. Respect, Kang Ogi, respect. Iya nggak? Respect. Aduh, mantap dong. Kita tos dulu dong. Iya. Nangis. Enggak. Gua tadi udah denger lu nyiapin sesuatu spesial, gua udah siap banget. Iya. Oke, gua tunggu Kang ya. Oh, iya. Gua lu kan juga mau terjun di dunia stand up comedian Kang ya. Iya. Berarti kan lu harus menggali premis. Iya. Lu harus jadi rajin nulis. Iya. Nah, gua akan ngasih Iya. sesuatu yang bermanfaat untuk waktu lu belajar itu. Aduh. Jadi supaya lu nggak apa ya? Gampang putus asa lah, biar lebih semangat lah belajar stand up-nya gitu ya. Iya. Gua akan kasih nih. Keripik singkong yang udah gua kasih branding jadi Krifit Singkong yang lahir sejak pandemi COVID-19. Kenapa terharu di pas ini? Kan gua sampai bikin Kang Ogi nangis. Terharu begini cuman gua doang yang bisa. Ya mau jangan nangis Kang ya. Terharu dia. Gua ngasih keripik. Siapa yang kepikiran ngasih dia keripik? Mau tidak mau gue terima. Ini episode pertama kali gue dikasih keripik. Thank you banget, enggak, tapi jujur thank you banget. Lu kalau mau pada beli Instagramnya ada ya? Iya. Apa? Keripit _singkong. Oke, dia. Thank you banget. Thank you, Kang. Thank you. Ya, pokoknya sukses. Gue akan hadir di sana. Pasti akan nonton juga. Jangan lupa teman-teman tanggal 3 April ya. Stand up spesialnya dari David Nurbianto, Ayah Ikhlas. Jangan lupa hari ini udah langsung bisa beli di loket.com tiketnya. Sip. Oke, thank you. Dadah. Bambang Pamungkas, Ismet Sofyan. Bambang Pamungkas. Kenapa? Dia tuh inspiratif sih menurut gue. Iya. Jadi bukan cuman dia di lapangan, tapi dia di luar lapangan. Gue bukan bilang Iya. Bang Haji Ismet di luar lapangan nggak baik ya, Enggak. tapi kurang terlihat gitu. Bang Iya. Haji Ismet, BP tuh mau Organisasinya. explore gitu. Skillnya dia, Iya. dia berani bikin BP 20 bicara, Iya. berani ngomong. Itu kan stand up juga sendiri. Betul. Kan dia. Gue Iya, nonton itu. langsung tuh. Iya. Nah dari situ gue makin gila nih orang Public speakingnya bisa. mau keluar dari zona nyamannya dan mencari apalagi nih gue kelar main bola gue ngapain ya.